Renungan kita, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara dalam kemanusiaan. Kembali lagi saya menghantar ke hadapan saudara hasil refleksi dari pemazmur yang ia dapatkan ketika ia melakukan kontemplasi perenungan, dan dia merasakan bahwa Tuhan yang ia sembah itu mampu melakukan banyak hal dalam diri atau melalui dirinya. Namun sebelum mencapai hal-hal besar yang ia akan lakukan atau ia kerjakan, maka pemazmur selalu menaikkan doa atau permohonan pada Tuhan. Dan salah satu permohonan dia adalah ia minta dibenarkan oleh Tuhan. Ya, ia minta dikuduskan oleh Tuhan. Dia minta supaya walaupun dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pola hidup dalam masyarakat dengan baik, tapi kalau tanpa pertolongan Tuhan maka itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 26, kalau saudara baca lengkap akan terlihat bahwa pemazmur inginkan segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk mencapai hal tersebut dia berdoa kepada Tuhan agar dikuatkan, dibenarkan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Tuhan selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku hidup dalam ketulusan. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Jadi bukan saja pola spiritualnya yang dia pertahankan, tapi dalam tampilan diri, dalam keseharian pun dia melakukan hal tersebut. Nah, itu satu pola bahwa kehidupan atau hidup keberagamaan atau rohani, spiritualitas seseorang harus diperlihatkan dalam area publik atau dalam hidup dan kehidupan setiap hari. Maka ingin terjadi adalah walaupun kita berkata atau seseorang berkata bahwa ia mempunyai kehidupan rohani yang baik, tapi tanpa tampilan diri dalam perbuatan dan kata-kata, maka sebetulnya itu tidak berguna apa-apa. Nah, dalam konteks kekinian kita, mungkin saja kita berani seperti pemazmur dan berkata, Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Ini berarti bahwa ada semacam kejujuran dan keberanian dari kita untuk mengatakan pada Tuhan, ini loh diriku ya Tuhan. Aku bukan saja mengatakan dan berkata hatiku bersih, batinku bersih, tapi aku juga hidup dalam tampilan hidup setiap hari dengan kebenaran. Mataku tertuju pada kasih setiamu, kata pemazmur. Aku hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, ini dia. Jadi bukan saja rohaninya dia dalam hidup doa penyembahan dengan baik dan selalu setia, tapi dalam hidup
keseharian pun dia juga bertindak dengan benar, berkata yang benar, berlaku yang benar, atau melakukan banyak hal dalam hidup dan kehidupan dengan baik dan benar. Dia mengatakan, aku hidup dalam ketulusan, kakiku berdiri di tanah yang rata. Jadi bukan saja rohaninya, tapi tampilan orasi, kata-kata, dan juga perilaku, bahkan pola hidup hatinya penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Jadi semacam manusia paripurna dalam tampilan keseharian. Saya berpikir bahwa hal seperti itu juga bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita berani berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, selidikilah keadaanku, aku jujur di hadapan Tuhan. Bukan saja batinku dan hatiku bersih, tapi aku tampilkan hati batin bersih itu dalam hidup dan kehidupan setiap hari. Bukan saja aku hidup dan berkata aku dalam ketulusan, tapi juga dalam keseharian saya. Lakukanlah itu, maka ada hal-hal besar yang Tuhan lakukan melalui diri Anda dan saya. Amin. Mari bersama-sama seluruh rakyat Indonesia menyatu hati, disiplin, pakai masker untuk menghalau COVID-19 dari Nusantara tercinta.